Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar anak-anak? Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas aplikasi turunan fungsi trigonometri. Terkhusus penggunaan dalil atau aturan L'Hopital. Saya ucapkan terima kasih kepada Ica dan Fania yang sudah membuat PowerPoint. Oke, sudah siap anak-anak? Kita belajar ya. Apa itu L'Hopital? L'Hopital yaitu suatu teknik derivatif atau turunan yang berguna untuk menentukan nilai limit yang melibatkan bentuk tak tentu. Jadi dia hanya melibatkan bentuk tak tentu. Nah, aturan ini akan mengubah bentuk yang tak tentu menjadi bentuk yang tentu. Nah, dalil L'Hopital masih ingat bentuk tak tentu itu apa aja? Bisa jadi dia bentuknya 0/0. Nah, itu kita khususnya akan membahas tentang itu. Jadi, kalau dia nanti hasil substitusinya adalah 0/0, maka kita bisa pakai dalil L'Hopital. Jadi, limit fx per gx sama dengan 0/0, maka bisa kita tentukan nilainya dengan cara limit x mendekati suatu bilangan turunan fx dibagi turunan gx. Nah, jika pada turunan fx dibagi turunan gx, hasilnya masih 0/0, maka bisa dilakukan turunan selanjutnya dengan cara limit x menuju suatu konstanta, turunan kedua dari fx dibagi turunan kedua dari gx. Nah, itu bisa dilakukan berkali-kali sampai kita menentukan bentuk yang tentu. Sampai sini anak-anak ada pertanyaan? Nah, supaya tidak bingung, maka kita bisa menuju ke contoh soalnya. Contoh soal pertama, ada limit x mendekati 0, 1 min cos x dibagi x. Nah, kalau limit ini kita substitusi 1 dikurangi cos 0 dibagi 0. Cos 0 itu kan sama artinya dengan 1. Berarti 1 min 1 sama dengan 0, dibagi x 0 berarti hasilnya jadi tak tentu, yaitu 0/0. Nah, kalau sudah bentuknya menjadi 0/0, maka kita diperbolehkan untuk menggunakan dalil L'Hopital. Salah satunya ya. Oke, berarti kalau begitu kita turunkan yang penyebut dibagi turunkan yang pembilang, gitu kan ya. Nah, berarti limit x mendekati 0, turunannya pembilang, saya tulis dulu ya, 1 min cos x dibagi turunannya penyebut. Nah, turunannya 1 itu adalah 0, turunannya cos x itu adalah minus sin x. Karena minus dikalikan minus 1, hasilnya positif. Jadi, limit x mendekati 0, sin x per 1. Kita substitusi dulu. Sin 0 per 1. Sin 0 adalah 0 dibagi 1. 0 dibagi 1 adalah 0. Nah, karena 0 itu merupakan bentuk tak tentu, maka sudah selesai sampai di sini. Berarti limit x mendekati 0, 1 min cos x per x, itu nilainya sama dengan 0. Mudah bukan anak-anak? Sangat mudah. Contoh yang kedua. Di sini limit x mendekati 0, tangan x per tangan 3x. Masih ingat? Dulu di awal kita sudah belajar tentang sifat-sifat limit. Nah, kalau ini menggunakan sifat limit sebenarnya bisa. Hasilnya berapa anak-anak? Oke, tepat sekali. Jadi jawabannya adalah 1/3. Nah, bagaimana? Apakah ini akan bisa berlaku menggunakan dalil L'Hopital? Nah, kita coba dulu ya. Nah, limit x mendekati 0, tangan x per tangan 3x. Nah, tangan x itu kita ganti x-nya dengan 0, berarti tangan 0 dibagi tangan 3 kali 0. Berarti hasilnya sama dengan 0/0. Karena hasilnya 0/0, maka kita bisa menggunakan dalil L'Hopital. Kan? Berarti turunan atas atau turunan pembilang dibagi dengan turunan bawah atau turunan penyebut. Oke ya. Jadi turunannya tangan X adalah sekant kuadrat X, turunannya tangan 3X, maka 3 sekant kuadrat 3X. Nah, sampai di sini kita substitusi lagi. Sekant kuadrat 0. Sekant itu sama dengan 1 per cos. Saya tuliskan di sebelah sini ya, sama dengan,
Kalau anak-anak belum paham, bisa dipakai cara ini. Cos kuadrat 0 dibagi 3 per cos kuadrat 0. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Cos 0 nilainya adalah 1. Berarti ini sama dengan 1/1. Gitu kan ya. Dibagi dengan 3 per cos 0, 1. Berarti sama saja dengan 1/1 sama dengan 1. Ini 3/1 sama dengan 3 ini. Itu 1/3 kali 1 hasilnya adalah 1/3. Sampai di sini anak-anak paham ya? Jadi mau kita pakai L'Hopital atau kita pakai sifat limit, itu sebenarnya hasil akhirnya sama. Hanya saja L'Hopital ini berlaku untuk bentuk tertentu dan ini adalah salah satu alternatif penyelesaiannya. Oke, ada pertanyaan? Ada, kita lanjutkan ya. Selesai. Coba saya lihat dahulu ya. Oke, kita lanjutkan dengan contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, ada limit X mendekati 0, 2 min 2 cos 2X dibagi X kuadrat. Kita substitusi dulu ya. 2 dikurangi 2, cos 2 kali 0. Cos 2 kali 0 berarti sama artinya dengan cos 0. Cos 0, 1, berarti 2 kali 1, 2. 2 dikurangi 2, 0, X kuadrat, karena 0 berarti 0 kuadrat 0. Jadi hasilnya 0/0. Salah satu caranya kita bisa pakai dalil L'Hopital. Maka yang atas diturunkan, atau pembilang kita turunkan, jadinya adalah turunannya 2, itu 0. Turunannya cos 2X itu adalah min 2 sin 2X. Dikalikan min 2 jadinya 4 sin 2X. X kuadrat kita turunkan jadi 2X. Sampai di sini anak-anak paham? Alhamdulillah. Nah, sekarang kalau sudah diturunkan, kita uji coba lagi. Kita substitusi ya. Oke. Limit X mendekati 0, 4 sin 2 kali 0. Sin 2 kali 0 adalah 0. Berarti kan dibagi 2 kali 0 adalah 0. Berarti hasilnya sama saja dengan 0/0. Karena 0/0 pada turunan pertama, kita bisa melanjutkan ke turunan kedua. Berarti limit 4 sin 2X sama dengan turunannya adalah 4 kali 2X turunannya 2, sin turunannya cos. Berarti 8 cos 2X per 2. Itu setelah pada turunan ini, maka kita uji lagi apakah hasilnya masih 0/0, gitu kan ya. Berarti 8 cos 2 kali 0 sama dengan 8 cos 0. Cos 0 adalah 1. 2/2. Berarti 8 kali 1/2 hasilnya 4. Berarti pada penyelesaiannya ini, kita hasilnya adalah 4. Kalau anak-anak masih ragu dengan hasilnya, kalian bisa pakai cara yang lain, yaitu dengan cara mengubah cos 2X ini menjadi bentuk 1 min 2 sin kuadrat X. Ingat ya, di kelas 2. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Jika ada yang mau bertanya, silahkan ditulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat diskusi kita hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.